Baik, saudaraku, selamat pagi, saudara yang ada di TikTok dan saudara yang ada di YouTube. Selamat pagi, saudara. Selamat datang di acara Membangunkan Fajar. Dan bagi yang sudah bergabung, ya, saya mohon maaf kalau nanti karena saya ada dua video ya, mungkin saya akan ke sini. Bagi Anda yang butuh didoakan, mungkin Anda bisa DM ya, saudara ya. Dan kita juga akan berdoa bagi yang sakit nanti ya saudara ya. Semoga tidak ada kendala teknis. Kita doakan sembari firman Tuhan diberitakan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, selamat pagi yang ada di YouTube. Ya, saya sapa-sapa dulu. Ini apa kabar dunia? Ya, selamat pagi yang ada di TikTok. Apa kabar dunia semuanya? Apa kabar ya? Oke, kita akan eh, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa Surgawi, semua karena anugerah, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu, Roh Kudus, bekerjalah pribadi lepas pribadi. Ambil alih hamba-Mu ini, bicaralah mulut bibir hamba sebagai perpanjangan-Mu. Biarlah Kau menyembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Hikmat maripatmu memenuhi hamba, otoritas wibawa ilahi. Biar semuanya Tuhan yang hamba sampaikan itu keluar dan berasal daripadamu. Roh Kudus ambil alih hamba, Roh Kudus kau juga jamah pribadi lepas pribadi. Mau itu lewat lip TikTok, mau itu lewat YouTube Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa membatasi kuasa Tuhan dan kami berdoa sepakat. Kami patahkan kuasa-kuasa yang mencoba menghalangi kebenaran firman Allah. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah benih itu bertumbuh. Kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Dan kami percaya firman-Mu yang akan menutrisi, mengoreksi, dan mendewasakan kami semakin indah berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung ya, ada Mukhtar Sinaga ya. Oke, dan semuanya yang mungkin saya tidak bisa sapa. Haleluya ya, ada Pak Samuel Yeskiel semuanya ya. Tuhan memberkati. Yang di YouTube saudara-saudara, wow, ada banyak yang sedang mendengar ini ya. Di YouTube-nya Priscilla Das Channel jadi ada rekamannya nanti saudara, dan saat ini saya rindu sekali membagikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya akan saya beri judul saat ini, saudara. Judulnya yaitu proses ya. Tunggu ya saudara, saya bagusin dulu. Ya. Jadi saat penantian kita menjadi pembentukan. Saudara, ini adalah masa penantian, saudara. Masa penantian bukan masa yang kosong, melainkan masa persiapan. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jadi ini mempersiapkan kita untuk saat Dia membuka pintu kesempatan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang dalam penantian. Saya dalam penantian, saudara. Karena itu saya membawakan firman yang menguatkan saya ketika saya bertanya pada Roh Kudus. Dan ketika saya membagikan ini, saya sendiri dikuatkan, saudara. Jadi ada yang mau saya mulai. Kita akan membaca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, saudara. Saya akan mulai dan saya akan rincikan inti makna dan makna teologisnya satu persatu. Saudara bisa membuka, saya membuka dari terjemahan baru, jadi mungkin ada perbedaan tapi inti maknanya sama, saudara ya. Kita membuka dari 1 Samuel ya, di perjanjian lama, saudara. Jangan karena main handphone sampai nggak pernah lagi bawa buka buka Alkitab ya. Saya mau kita mendeklarasikan dulu. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang menuntun hidupku, menjadikanku saluran berkat, membawaku dari kemenangan melangkah menuju kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin, amin. Saudara, setiap perkataan di dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup, terutama bila kita nyatakan dengan penuh kepercayaan, saudara ya. Baik, mari kita baca 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 10, saudara ya. Ya, 1 Samuel. Oh, maksud saya 1 Samuel ya 16, saudara. Maaf, maaf ya saudara ya, 16. Ya, 16 ayat 1 sampai 13. Samuel
mengurapi Daud. Saudara, nanti saya akan menceritakan dengan dalam secara teologis dan biblikal dari latar belakang yang perlu saya ungkapkan, saudara. Pertama, saya bacakan, saudara, ada baiknya juga saudara membuka Bible saudara, karena ini adalah firman Allah yang luar biasa. Kita akan sama-sama mengumpas rahasia yang akan membentuk kita dalam persiapan sebelum Kairos Tuhan tiba atas kita semua. Baik, jadi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Wow, saudara. Tuhan menegur Samuel. Jadi saya mau ceritakan ayat per ayat. Jadi Samuel sedikit berduka cita karena Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja pertama Israel. Dan dia tidak taat dan Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul. Dan dia sudah menemukan Daud. Daud yang dia bentuk. Daud yang diremehkan. Saudara, Samuel ditegur Tuhan ketika Samuel terus berduka cita atas Saul. Saudara, sebenarnya pemimpin-pemimpin kita juga berduka cita ketika kita tidak taat dalam koridornya. Saudara, Saul akhirnya ditolak Tuhan. Samuel sangat mengasihi Saul dan dia berduka untuk itu. Tuhan memberi perintah berhenti berduka cita dan mulai mengurapi salah satu anak Isai sebagai raja. Tuhan tidak terikat masa lalu. Saudara, mungkin kita punya kegagalan di masa lalu, tapi dari ayat ini kita belajar. Penolakan Saul membuka jalan bagi rencana yang baru. Tuhan selalu punya rencana dan rencananya ya dan amin. Ini menegaskan bahwa Allah kita, pemilihan Allah itu bersifat progresif. Tuhan tidak terikat masa lalu dan dia berdaulat dalam segala sesuatu. Masa penantian manusia bisa jadi awal gerakan ilahi baru. Wah, saya baca ayat 2, saudara. Saya sangat terkesima ketika membahasnya satu persatu, saudara. Jadi saya akan membahasnya satu ayat per ayat. Jadi kita maknai dari inti maknanya dan makna teologisnya. Ayat 2, Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Di ayat 3, kita mengerti Tuhan meminta Samuel mengundang Isai dan menjanjikan petunjuk siapa yang harus diurapi. Tuhan memberi petunjuk langkah demi langkah, bukan sekaligus. Jadi dia tahu pelan-pelan, saudara. Demikianlah kalau Anda sedang merasakan belum dibukakan, itu artinya Tuhan sedang menuntun kita langkah demi langkah untuk mengajari kita ketaatan. Dalam masa in between atau penantian, kita belajar taat walau belum tahu seluruh hasil. Tuhan sedang mengajari kita yang namanya ketaatan, saudara ya. Jadi lebih baik kita taat. Oke. Dan kita baca di ayat 4, saudara. Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Bethlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Wah, kalau dipikir-pikir, saudara, kok dipertanyakan seperti ini ya di ayat 4 ya, saudara. Tapi ada makna. Samuel taat dan dia disambut dengan rasa takut. Jadi sebenarnya hamba Tuhan kadang disambut dengan rasa takut oleh para tua-tua di Bethlehem ya. Kalau sekarang hamba Tuhan nggak ditakutin lagi berarti something wrong, saudara ya. Tapi nggak perlu ditakuti juga, yang perlu ditakutin itu Tuhan ya. Beda sekarang perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi di sini saya mau tekankan kehadiran orang yang diutus Tuhan itu membawa otoritas Tuhan dan ada kekudusan. Jadi kalau orangnya kudus, dia nggak perlu takut. Tapi kalau orangnya punya dosa-dosa tersembunyi, pasti dia takut berhadapan dengan orang yang diutus
Tuhan. Karena ada otoritas yang menyertai hamba-hamba Tuhan. Ya, kita semua hamba Tuhan. Tidak hanya bicara pendeta, saudara. Mau ibu rumah tangga, tapi dia dipenuhi dengan kekudusan, menjaga kekudusan. Dan ada otoritas Tuhan atas dia, percayalah. Itu akan kelihatan otoritas dan wibawa ilahi. Saudara, ini bisa menimbulkan ketakutan rohani sama orang-orang yang nggak menjaga hidupnya kudus ya. Tapi berbeda, dia akan pasti menyambut ya. Tapi pada zaman dulu konteks itu ada ketakutan biasanya kalau nabi Tuhan datang. Tapi masa transisi ini dipenuhi misteri ilahi yang membuat manusia gentar. Kita baca ayat 5, saudara. Ia berkata, ia benar. Aku datang, ya saudara di sini dikatakan, aku datang, ya benar, aku datang. Ayat 5, saudara, maaf. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ini ayat 5, saudara. Samuel mengadakan pengudusan ya. Jadi dulu itu ada pengudusan dan dia mengundang keluarga Isai seperti yang difirmankan Tuhan. Pengudusan akan mendahului pengurapan. Saya ulang, pengudusan akan mendahului pengurapan, saudara ya. Kalau Anda mau diurapi, Anda harus jaga kekudusan. Ini masa di antara harus diisi dengan pembersihan hati dan penyiapan rohani, bukan sekedar menanti dengan pasif. Lalu kita masuk ayat 6, saudara. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Saudara, dari ayat 6 ini, kita tahu, saudara, Samuel menyangka Eliab abang Daud, anak sulung yang akan dipilih karena badannya tegap, penampilan luarnya oke. Tapi nabi juga bisa keliru. Jadi nabi juga manusia, pendeta juga manusia. Kita semua bisa salah. Allah tidak bekerja menurut standar duniawi atau manusiawi. Penilaian ilahi itu jauh melampaui penampilan. Ini yang kita lihat dari ayat 6. Lalu kita masuk ayat 7, saudara. Di sini dikatakan di ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan menolak Eliab dan menyatakan prinsip penting. Tuhan melihat hati, saudara, bukan yang kelihatan. Ya, saudara ya. Peter, mau ambil apa? Sebentar ya, saudara, jangan suka-suka. Ya. Maaf ya, saudara. Jadi dia mau dibantu, jadi saya akan dibantu supaya dia nggak kelihatan gitu. Nah, dia anakku. Ya, ini saya sambil nyambi-nyambi. Ya, Peter, sayang mama, nih pakai minyak dulu. Maaf ya, saudara. Namanya juga seorang ibu, anak-anak adalah my first ministry, tetapi bukan berarti mencegah saya untuk memberitakan firman saya apa adanya. Maklum ya, saudara ya. Baik. Ini ada anak saya juga yang kedua nih, Paul. Ya, ini sembari-sembari gitu ya, saudara. Jadi Anda tahu kehidupan ibu rumah tangga yang rindu memberitakan firman. Di sela-sela dia juga melayani anak-anak dan keluarga. Saudara, saya mau lanjutkan ayatnya. Peter, pintunya ditutup, nak. Oke. Paul, sini. Paul, sini dulu. Paul. Ayo sini. Nah, ini anak saya tadi, nah Peter anak saya yang pertama, sini Paul. Ini calon pendeta ini ya. Ya kan? Sudah berdoa belum bangun? Sapa dulu. Halo, bilang. Halo. Saya Paul. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Paul sudah bangun, mau memulai hari ini. Lindungi, beri hikmat, bungkus dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi anak saya baru bangun dia. Oke, saudara. Ya, setia sayangnya.
Tutup pintunya, tutup pintunya. Oke. Back again to the Bible. Ya, mohon maklum, maklum, maklum ya. Saudara, kita baca tadi ayat yang ketujuh di mana Tuhan menegur menegur Samuel. Jadi saudara, hamba Tuhan seperti kami juga pendeta, siapapun kita sama-sama manusia, saudara ya. Penilaiannya juga sama. Sama seperti Samuel, dia bisa salah. Ketika dia berpikir Tuhan akan melihat perawakannya yang tinggi. Anak sulung Isai yang paling tinggi adalah Eliab, nomor satu sulung lagi. Jadi dia pikir pasti yang sulung yang dipilih Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Kita dengar lagi kisahnya. Ada yang menyentuh di sini, saudara. Ketika saya membacanya, saya mau nangis, saudara. Anda yang mungkin nanti akan Anda pahami. Peter, ditutup pintunya, dua-dua. Oke. Oke, saudara, ayat 8. Lalu Isai, ayat 8 sampai 10 saya langsung baca. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Wow. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Bingung gitu ya saudara. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat. Isai punya 7 anak. Jadi 8 ikut Daud saudara. Di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Wow. Di sini ada yang menyentuh saya saudara. Jadi tadi di ayat 7 dia menolak Eliab. Prinsip penting Tuhan melihat hati bukan yang kelihatan. Karena Allah memilih berdasarkan kualitas hati kita, saudara. Bukan fisik kita yang tinggi, bukan harta kita, bukan keuangan kita, bukan penampilan kita, tapi bukan berarti kita nggak jaga penampilan, saudara. Dalam masa penantian adalah waktu Tuhan membentuk hati kita, bukan hanya membangun prestasi kita, saudara. Saudara, dari ayat 8 sampai 10 ini, 7 anak Isai semua ditolak, saudara. Padahal ini yang mantap-mantap. Dan proses seleksi terus berlanjut. Sampai Samuel heran, semua heran. Lalu ini artinya Allah memilih itu tidak tergesa-gesa, saudara. Penantian bukan berarti kegagalan. Saya ulang, penantian bukan berarti kegagalan. Itu proses penyaringan, semua difilter, saudara. Disaring. Tuhan sabar dalam memilih orang yang tepat untuk diurapinya menjadi pemimpin. Jadi kita pun dipanggil, setiap kita dipanggil untuk sabar dalam pembentukan, saudara. Kalau kita baca ayat 11, saudara, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Katanya gitu ya. Karena dia juga bingung gitu, saudara. Jawabnya, masih ada yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing, ya saudara. Kambing domba, kata Samuel kepada Isai, suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini. Saya tidak tahu, saya mau menangis melihat ini, saudara. Daud itu tidak dihitung. Dia termasuk orang yang ditolak, saudara ya. Saya tahu rasanya saudara tidak diperhitungkan. Saya tahu rasanya tidak dianggap, saudara. Saya tahu rasanya diremehkan. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, ternyata Tuhan sabar melihat orang. Bahkan dia tidak masuk dalam hitungan bapaknya sendiri, saudara. Dia anak kandung, tapi diperlakukan berbeda. Daud belum dipanggil karena dianggap tidak penting. Saudara mungkin saat ini ada di antara Anda yang mendengar khotbah ini, saudara. Ini siapa nomor 3? Doktrin terus demi perpuluhan. Saya tidak perlu uang Anda. Tuhan tidak perlu uang Anda. Ini orang yang begini. Ini paling pelit sama gereja, saya yakin. Orang yang bahas-bahas perpuluhan, ini justru orang yang nggak pernah ngasih perpuluhan, saudara. Karena kalau Anda kasih perpuluhan, mulut Anda nggak kayak gini. Kalaupun Anda pernah ngasih perpuluhan, pasti hati Anda nggak pernah tulus. Tuhan tidak miskin. Saya lihat saya kaya raya. Saya tidak perlu perpuluhan Anda. Kalau saya mau minta perpuluhan, saya tidak perlu khotbah di TikTok. Nggak ada upahnya di sini. Tapi saya punya tanggung jawab kepada Bapa di surga. Hati-hati Anda yang suka menulis di sini asal-asal sembunyi. Ada konsekuensi di situ. Mungkin saya nggak perlu cari tahu siapa Anda, tapi Tuhan melihat di balik layar. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati Anda. Tuhan tahu siapa Anda. Anda yang suka hina-hina. Hamba Tuhan lagi berfirman, nggak ada dibahas perpuluhan. Anda bahas-bahas. Kalau Anda punya sakit hati,
sama gereja. Saya mau katakan tidak semua hamba Tuhan tidak tulus. Ada banyak hamba Tuhan dipakai dengan tulus tanpa perlu dibayar, saudara. Jadi Anda yang bahas-bahas perpuluhan di sini, saya nggak pernah minta uang, saudara. Saya justru kalau Anda butuh uang, telepon saya biar saya bantu. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh butuh uang, bukan hanya menguji. Ini paling pelit ini sama Tuhan ini Dor. Dia yang sembunyi-sembunyi ya. Justru kaya karena dari perpuluhan. Saudara, surga itu jalannya aja dari emas. Tuhan itu tidak minta perpuluhan. Dia sedang melihat hati kita. Anda tidak mau kasih perpuluhan sama gereja, tidak apa-apa. Pendeta tidak akan pernah juga melarat kalau Anda tidak kasih perpuluhan. Saya bilang sama pendeta-pendeta hamba Tuhan di sini, jangan pernah minta-minta, jangan pernah minta uang perpuluhan atau apapun. Tapi Anda cukup memberitakan kebenaran. Anda tahu, saya tidak pernah dibayar dalam melayani. Karena saya tulus melakukannya. Karena bayaran saya datang dari surga. Lebih dari yang saya butuhkan, Tuhan selalu cukupkan. Saya kasihan sama yang namanya Dor. Saya yakin ini orang gak pernah tulus memberi. Sehingga dia tidak pernah merasakan anugerah Tuhan. Kami mengasihi engkau Dor. Tuhan kaya. Dan hambanya tidak akan pernah dipermalukan yang sungguh-sungguh murni di hadapannya. Ada banyak orang yang masih tulus di sini tanpa harus meminta uang. Saya tidak pernah bahas uang di sini. Ada aja yang begini, namanya Sidor. Kita mengasihani Sidor ini ya. Oke, oke, kita bahas kembali. Saya mohon maaf, saya tidak akan membuka forum-forum karena saya bilang, saudara ya, saya tidak ada minta uang di sini. Tapi hati-hati Anda yang sembunyi untuk mengganggu-ganggu firman Tuhan ya. Konsekuensi selalu ada, saya katakan ya. Dan kalau Anda tidak suka, Anda boleh keluar. Tapi jangan memfitnah hamba Tuhan ya. Apalagi saya nggak pernah minta uang. Anda bahas uang. Mungkin Anda lah yang tukang minta uang, saudara ya. Saya katakan jangan minta-minta, saudara ya. Dan Tuhan tidak butuh uang Anda. Jalannya aja dari emas, saudara ya. Oke. Ya mohon maaf kalau mau baca Kejadian 19 ayat 32 saya sedang membahas 1 Samuel 16 ya tentang saat penantian adalah saat pembentukan. Oke, saya kembali lagi. Jadi saya perlu tegur orang-orang yang tadi bahas-bahas perpuluhan ya. Saya nggak ada minta uang, saudara. Ya, saya juga nggak kaya karena perpuluhan, saudara ya. Itu milik Tuhan. Anda mau kasih bagus, Anda tidak kasih juga nggak apa-apa. Tuhan kaya ya. Itu hanya sedang kita dibentuk hatinya. Ya, itu biasanya orang-orang yang ngungkit kayak gini, itu paling nggak pernah ngasih sama Tuhan, paling pelit sama Tuhan. Makanya dia nggak tahu anugerah Tuhan. Ya, orang ngasih ratusan juta, dia nggak pernah ngomong karena dia tahu anugerah Tuhan. Tapi dia langsung dia manas-manasin karena dia nggak pernah merasakan kasih anugerah Tuhan. Kalau Anda memberi, beri dengan rela hati. Ya, dan saya nggak perlu uang Anda, saya nggak pernah bahas uang di sini. Kalau saya mau cari uang, saya nggak perlu khotbah di sini. Tapi saya percaya di sini ada yang butuh firman Tuhan untuk mengoreksi kita, menutrisi kita, mendewasakan. Bayaran saya dari surga, lebih dari yang saya pikirkan, Bapa saya di surga selalu menyediakan. Baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Anda yang suka mengfitnah saya, ya, ada konsekuensi Anda berurusan sama Tuhan. Mau Anda sembunyi dengan nama-nama Dor atau apapun, Tuhan tahu. Tuhan tahu di surga, ya. Oke, mungkin sampai situ yang saya akan bahas, saudara ya. Karena keterlaluan kadangnya, saudara ya. Oke, kita bahas dari ayat yang ke-12, saudara. Kemudian kata Samuel kepada Isai, suruhlah orang menjemput dia sebab kita tidak akan duduk makan. Ini menyentuh saya. Daud belum dipanggil karena dianggap tidak penting. Saudara mungkin ada di antara Anda yang sering diremehkan. Bahkan di keluarga. Mungkin Anda anak keberapa gitu ya. Biasanya anak pertama yang dianggap penting, anak sulung atau anak bungsu yang ditunggu-tunggu, yang mungkin anak laki-laki dan Anda tidak memenuhi syarat itu. Anda sering di keluarga hanya sekedar dimanfaatin. Orang tua juga bisa salah, saudara. Orang tua mungkin punya favorit-favorit dan dia tidak sadar dia membeda-bedakan anak. Saya mau katakan, ketika saya membaca kisah Daud, saya menangis. Anda mungkin saat ini tidak dianggap penting, tapi Tuhan melihat hati. Daud ditolak sebagai anak karena mungkin dicurigai bukan anak Isai.
Saya tidak tahu, tapi dia ditolak. Sebenarnya dia anak tertolak dari cara dia dibedakan, saudara. Mungkin Anda ditolak secara halus dan dibedakan secara halus, tapi pagi ini saya mau katakan ada firman Tuhan yang luar biasa. Daud belum dipanggil, dia hanya dimanfaatin jadi menggembalakan domba. Ada banyak anaknya, ada banyak pelayan Isai. Tapi kenapa Daud diperlakukan seperti ini? Manusia bisa mengabaikan Anda, mengabaikan kita, tapi percayalah, ada Tuhan di tempat di balik layar. Dia tidak pernah salah alamat melihat hati. Masa gembala bagi Daud adalah masa latihan. Saudara, kadang kita diizinkan melewati hal-hal yang menyakitkan, tapi sebenarnya itu latihan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hal yang besar. Itu bukan keterlambatan, saudara. Itu bagaimana Tuhan memilih yang tersembunyi untuk misi yang besar, dan kadang lebih dari yang dapat dunia pikirkan. Tuhan memilih dengan melihat hati yang paling dalam. Saya tahu rasanya tidak dianggap. Saya tahu rasanya hanya dimanfaatkan. Saya tahu rasanya diremehkan. Karena itu saya sedikit menangis ketika saya melihat bagaimana Tuhan memperhitungkan Daud sementara ayahnya sendiri meremehkan dia, abang-abangnya tidak menganggap dia, bahkan sedikit memanfaatkan dia. Mungkin kisah kita berbeda. Mungkin kita tidak seperti itu, saudara, tapi kita sepertinya tidak sadar kita tidak dianggap, bahkan hanya dimanfaatkan. Saudara, ada berita baik bagi Anda saat ini. Tuhan di tempat tersembunyi melihat setiap hati-hati yang tulus. Bahkan kadang jalan kita dimanfaatkan itu adalah jalan Tuhan melatih hati kita, membentuk karakter kita. Tuhan selalu ada melihat di tempat yang tersembunyi. Bila kita melihat dari ayat 12, saudara, saya bacakan. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Saudara, Daud ganteng ya, saudara, tampan, itu kata firman, saudara. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, ini anak saya ganteng ini seperti Daud ya. Nak? Ya, mama. Iya, saya mama melayani Tuhan dulu ya. Ya. Iya. Oke. Bangkitlah, urapilah dia, sebab dialah yang dipilih Tuhan, saudara, yang tidak dianggap malah dipilih Tuhan. Oh, saya menangis untuk ini. Saya tidak tahu. Mungkin saya tahu rasanya jadi anak yang nggak dianggap. Atau bahkan hanya dimanfaatin. Saya tahu rasanya. Mungkin orang tua kadang pun tidak sadar. Ketika mungkin yang diharapkan laki-laki, tapi yang keluar perempuan. Sehingga dia tidak sadar menolak anaknya perempuan. Atau sekedar hanya memanfaatkan anak perempuan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi percayalah, kadang itu cara Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi, saudara. Di ayat 12, Daud datang. Rupanya elok dan Tuhan menyatakan dia yang kupilih. Tuhan menyatakan siapa yang Tuhan pilih tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat. Tidak ada keterlambatan dalam kalender surgawi. Kadang kita ditunda, saudara. Kita nggak enak merasa kok ditunda-tunda terus. Saudara, saya mau katakan penundaan itu bukan penolakan, tapi penyempurnaan hati. Saudara, kita baca ayat 13 yang terakhir. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di antara saudaranya. Wow, akhirnya Daud yang ditunggu-tunggu itu, yang nggak dianggap itu, saudara. Itu yang diurapi Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan, Daud di antara saudara-saudara sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan menguasai Daud, lalu berangkatlah Samuel ke Rama. Wow, saya tertegun membaca ini, saudara. Samuel akhirnya mengurapi Daud, saudara. Dan roh Tuhan mulai berkuasa atasnya. Lalu pulanglah Samuel. Apa yang kita pelajari? Pengurapan, saya ingatkan, pengurapan itu bukan akhir, justru awal. Saat Anda diurapi, itu awal bagaimana roh Tuhan akan bekerja sempurna di dalam diri Anda. Dan ingat, pengurapan juga bukan berarti langsung naik tahta. Kita lihat kehidupan Daud, walau dia sudah diurapi Samuel, dia tetap ke ladang yang sunyi, di mana dia nggak dianggap, hanya dianggap kamu jadi gembala aja ya, kami yang berperang. Abang-abangnya udah biasa meremehkan dia. Daud masih dalam penantian yang panjang bahkan.
Tetapi roh Tuhan sudah hadir untuk memampukan dia ketika pengurapan itu dilakukan. Bukan langsung dipromosikan, tapi masa persiapan untuk terus dijalani dengan kasih. Ini menunjukkan Tuhan memilih secara pribadi. Anda dipilih secara pribadi, kita dipilih secara pribadi dan mendalam. Dan bukan berdasarkan kriteria dunia. Pemimpin rohani bisa salah, orang tua bisa salah. Bahkan orang-orang rohani bisa salah karena mereka semua juga manusia. Tetapi kriteria Tuhan tidak pernah salah. Saudara, ada saatnya kita harus memasuki masa transisi yang saya sebut life in between. Ini masa penantian, tapi sebenarnya ini masa emas, masa persiapan, saudara. Persiapan ketika bertemu dengan kesempatan. Disitulah kairos atau waktu momentumnya Tuhan. Ini bukan kekosongan. Bahkan saat Anda telah diurapi, dipilih saudara, Anda tetap masa, ada waktunya Anda tetap menunggu, harus menunggu. Bukan ditolak, bukan di bukan bukan gagal, tapi itu ditunda untuk menyiapkan hati Anda, untuk menggembala dan menghadapi Goliat yang sesungguhnya sebelum naik tahta. Saudara, saya tersentuh di sini. Saya harus bongkar beberapa rahasia-rahasia ya saudara ya. Saya mau katakan di sini, jangan remehkan padang gurun seperti Daud. Dia dibentuk bukan di kelas militer seperti abang-abangnya. Dia dibentuk justru di padang gurun yang sunyi. Dia hanya gembala. Kalau Anda saat ini tidak dipandang dunia ini, saudara Anda di tempat tersembunyi yang tidak ada orang, saudara. Tapi percayalah, tahukah Anda, raja-raja besar di tempat Tuhan, di tempat tersembunyi yang gak dianggap, saudara. Jangan remehkan itu, saudara. Waktu Tuhan akan memberi kesempatan, dan hanya kita yang siap dengan persiapan yang matang, yang bisa menjawab waktunya Tuhan, panggilan Tuhan, kairos itu dengan tepat. Latihan dalam diam, dalam senyap, di mana orang tidak lihat, saudara. Itu lebih penting daripada kemenangan yang disorot, saudara. Wow, di situ hati kita dibentuk. Tahukah Anda sebelum Daud mengalahkan Goliat di depan semua orang, dia sudah menang lebih dulu di tempat sunyi, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, tanpa ada yang menonton, saudara. Tapi Tuhan membentuknya di sana. Tuhan juga membentuk kita di ruang sunyi, di ruang senyap yang mungkin tidak ada penonton melihat kita. Tapi kita terus berlatih, berlatih dengan penuh kepercayaan. Mungkin tidak ada yang melihat, tapi surga melihat kita. Saudara, Tuhan tidak buru-buru. Dia selalu tepat waktu. Hidup di musim penantian, itu bukan penolakan, itu bukan jeda, itu persiapan, itu pembentukan. Sama seperti Daud, dia tidak langsung naik tahta bahkan setelah diurapi. Dia kembali ke rutinitas, ke waktu kronosnya, saudara. Lihat foto. Lihat foto ini. Ya, foto mama ya. Dia kembali menggembala, itu mama cantik sekali. Dia bermain kecapi, dia tetap mengurusi pekerjaannya yang nggak dianggap, saudara. Bahkan ada masanya ketika dia sudah berbuat baik pun untuk Israel dan Saul. Saul iri terhadapnya dan memburu dia. Disitulah hatinya dibentuk Tuhan sebagai raja. Mungkin Anda ditempatkan di tempat-tempat remeh. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk Anda. Anda tidak perlu penonton, saudara. Anda mungkin bisa berlatih. Saya berlatih berkhotbah di TikTok. Saya berlatih berkhotbah bahkan di depan rumput-rumput. Saya tahu sekalipun saya tidak pernah diberi ruang oleh rumah saya sendiri, oleh gereja saya sendiri. Tapi surga selalu memberi ruang. Kadang kita hanya diberi ruang yang sunyi, di mana tidak ada orang yang melihat. Tetapi Raja segala raja sedang duduk menanti kita, bagaimana kita menata hati dan mempersiapkan diri. Saudara, saya tersentuh dengan ketulusan seorang anak yang ditolak, yaitu Daud. Saya mau menafsirkan beberapa ayat di sini, saudara. Ada banyak ayat yang membuat Daud dipanggil bukan karena dia penting, tapi dia pilihan Tuhan. Tuhan memilih yang terlupakan. Kadang dia memilih yang tersembunyi.
Bahkan dia kadang memilih orang-orang yang tertolak untuk menunjukkan kedaulatannya yang penuh. Mungkin ada di antara kita dianggap orang lain tidak penting, saudara. Ada kabar gembira, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena di tempat yang tersembunyi itu, Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Manusia bisa melupakan kita, saudara, tapi Tuhan, dia tidak pernah melupakan kita. Daud tampan, menarik, tapi bukan itu alasan dia dipilih. Tuhan tidak anti keindahan luar, tapi dia lebih terpesona pada yang di dalam. Dia melihat karakter kita. Panggilan itu bukan promosi, saudara. Itu persiapan untuk perjalanan panjang. Saudara, setelah menerima janji dan visi dari Tuhan, jangan kita langsung cepat-cepat menuntut hasil. Mungkin ada di antara kita yang menerima visi Tuhan. Kita bahkan sudah diurapi, tapi kita masih disembunyikan Tuhan. Itu bukan berarti kita ditolak, saudara. Kita sedang dibentuk, saudara. Nah, Tuhan tidak menolak masa lalu yang tidak setia. Tuhan menolak masa lalu yang tidak setia. Saul ditolak karena tidak setia. Dan dia suka memanggil pribadi yang tersembunyi tapi punya karakter dan ketulusan hati yang murni. Tuhan mengurapi setiap orang yang demikian dan dia membentuknya dengan sabar. Tuhan melihat hati, bukan tampilan. Saya mau ulas secara histori dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ini zaman pemerintahan Raja Saul. Ini di mana Raja Saul adalah raja pertama Israel sebelum dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, saudara, itu masa transisi ya. Jadi tidak ada raja. Raja pertama Raja Saul. Ya, Samuel sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Ada ketidaktaatan Saul yang membuat dia ditolak Tuhan karena dia tidak taat dalam memusnahkan Amalek. Dan di sini ada transisi kepemimpinan. Saul memang berkuasa secara politik, tapi Tuhan sudah tidak berkenan kepadanya. Dia berkuasa secara politik, ya. Tuhan sudah tetapi Tuhan sudah mencabut otoritasnya karena ketidaktaatannya. Hati-hati. Mungkin Anda saat ini masih sebagai pemimpin, tetapi Anda tidak taat. Mungkin status politik Anda masih pemimpin, tetapi Anda ditolak Tuhan. Otoritas Tuhan sudah beranjak dari Anda. Jadi daripada Anda mempertahankan dan takut terancam, lebih baik Anda mempersiapkan diri atau paling tidak cepat-cepat sadar, saudara. Saul tidak melakukan itu sehingga dia makin runtuh dalam sikap keterancamannya. Jadi ini kisah dari mana peralihan kepemimpinan beralih dari Saul kepada Daud. Dan Daud di situ tidak dikenal, bahkan dia tidak dikenal publik, masih remaja. Tuhan sudah melihat hati Daud yang tulus, yang murni, anak yang ditolak, anak yang dianggap remeh. Tapi Tuhan melihat ada hati yang sangat besar, hati yang siap dibentuk sebagai raja. Saudara, dunia bisa meremehkan Anda, tapi kalau Anda punya hati yang murni, hati yang tulus, dan karakter yang baik, siap-siap. Anda yang akan dipilih Tuhan walaupun saat ini tersembunyi. Saudara, saya mau ceritakan pada saat itu masyarakat patriarkal dan sangat melihat penampilan fisik. Ini konteks pada zaman Saul dan Daud. Dan sangat menekankan penampilan luar, garis keturunan, dan peran militer. Saul sendiri sebenarnya sebagai raja pertama Israel dipilih karena penampilan. Dia tinggi, dia gagal, dia tidak melewati proses. Jadi beda orang, beda pemimpin yang dipilih mungkin karena warisan, mungkin karena penampilan, sama pemimpin yang dipilih karena proses, saudara. Karena hati yang murni. Wah, itu beda. Itulah perbedaan Saul dengan Daud. Daud diproses cukup panjang sehingga dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dia raja yang dikenan oleh Tuhan, di mana hati Tuhan berkenan pada dia. Karena dia memperoleh
Posisi itu bukan karena warisan, bukan karena bapaknya raja, beda sama Saul, bukan karena penampilan, bahkan dia ditolak dunia, bahkan dia ditolak oleh ayahnya sendiri, oleh abangnya sendiri, saudara. Dia melewati banyak proses menyakitkan. Inilah beda seseorang yang diproses Tuhan lebih dulu daripada hanya sekedar dipilih karena penampilannya, karena keuangannya, karena anak gembala, karena anak pendeta itu akan beda hasilnya dengan orang yang sungguh-sungguh diproses. Itu terlihat pada Daud, saudara. Bapaknya aja nggak ngitung dia, saudara. Tapi Tuhan menghitung dia. Anda mungkin bukan siapa-siapa. Mungkin Anda bukan anak gembala, bukan anak pendeta, lalu Tuhan panggil Anda jadi pendeta. Bahkan Anda diremehkan sama keluarga Anda sendiri, diremehkan sama pendeta Anda sendiri, diremehkan sama teman-teman Anda sendiri. Karena saya tahu rasanya itu diremehkan sebagai seorang ibu, karena dianggap repot begini-begini. Pasti nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Tapi saya mau katakan, bahkan apa yang diremehkan dunia, Tuhan melihat hati yang paling dalam, saudara. Tuhan lihat hati. Dan orang yang diproses itu akan beda dengan orang yang hanya menempati karena hierarki, orang yang hanya menempati karena favorit, orang yang hanya menempati karena bapaknya pendeta, karena bapaknya presiden, karena bapaknya ini itu. Itu beda prosesnya sama orang yang sungguh-sungguh diproses, bahkan yang kadang dia disembunyikan. Saudara, saya mau katakan, saudara, di sini Daud sangat diremehkan karena dia juga anak bungsu dan dicurigai bukan anak Isai. Daud dianggap nggak penting. Mungkin ada saat ini di antara Anda dianggap nggak penting, sering diremeh-remehkan. Ini kabar gembira. Dunia bisa meremehkan, tapi Tuhan tidak. Dia nggak dianggap bapaknya sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau Daud. Daud tidak ditempa di sekolah militer, saudara. Dia bahkan hanya dimanfaatkan. Padahal Isai punya banyak pelayan. Kenapa mesti anaknya sendiri dijadikannya penggembala domba? Pasti ada sesuatu, dia menolak Daud. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Daud yang masih remaja, kemerah-merahan, dia bermain kecapi. Mungkin dia nyanyi, haleluya, hatinya begitu murni. Dia tidak mengejar posisi, dia hanya bersuka cita, dia tulus. Padahal yang dia lindungi hanya domba-domba, tapi dia memberi nyawanya untuk domba. Tuhan melihat itu, saudara. Karena dia tahu Daud ini, Daud hanya domba saja kau kasih nyawa, apalagi rakyatku Israel. Kaulah pilihanku. Tuhan melihat setiap kita yang tulus, yang mungkin dimanfaatin jadi akal bulus sama orang-orang yang merasa dia penting, dia hebat, hierarki, hierarki. Saya mau katakan, bagus. Mungkin itu ada masanya seperti Elia, tapi tetaplah murni di hadapan Tuhan. Ada Tuhan yang melihat lebih dalam hati itu. Bahkan yang tidak diperhitungkan akan Tuhan persiapkan menjadi sesuatu yang luar biasa seperti Daud. Daud, saya mau cerita latar politis ya. Dia jadi gembala Daud. Itu pekerjaan kelas rendah jadi gembala, saudara. Nggak ada yang lihat, berisiko. Nggak penting tapi nyawa terancam, ada beruang, ada singa. Bayangin bapaknya tega banget. Kalau lu mati, mati lalu Daud. Yang penting gue sudah manfaatkan tenagamu Daud. Ini bapak apa begini. Tapi Tuhan memperhitungkan. Mungkin Anda ditempatkan di tempat hanya untuk memanfaatkan Anda. Habisi dia, habisi, ha. Pemimpin pun banyak begitu. Pendeta pun banyak begitu, saudara. Saya sudah tahu rasanya seperti itu, saudara. Tapi ampuni, ampuni, saudara. Justru kadang orang-orang yang bersiasat buruk terhadap Anda, Tuhan sedang persiapkan itu untuk mempromosikan Anda. Tetaplah tulus, tapi jangan bodoh-bodoh amat ya, saudara. Minta hikmat Tuhan juga ya, saudara ya. Bukan berarti orang Kristen saya ajari tulus, 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 oh on, tidak. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya, kita harus tetap punya ketulusan dan kemurnian. Kiranya
mengawal aku. Orang bisa, oh manfaatin, dia baik, manfaatkan dia. Tidak apa-apa, saudara. Tapi kalau udah sering-sering dia begitu, kita pun harus cerdik seperti ular ya, saudara ya. Karena ada banyak jiwa yang lebih membutuhkan daripada orang-orang konyol seperti itu ya. Jadi saya juga nggak bilang jadi on ya, saudara. Maaf, maaf bahasanya agak gimana sih ini ibu pendeta ya. Karena saya pernah juga begitu, saudara ya. Nah, tapi saya belajar ya ketika saya minta daripada kita yang kepahitan jadi hamba Tuhan ya saudara ya dimanfaatin terus gitu ya saudara ya. Kadang kita perlu cerdik seperti ular tapi tulus. Ketulusan dan kemurnian kiranya mengawal aku. Jadi orang-orang yang bilang pasti perpuluhan, pasti uang, 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 uang. Ah, nggak usah itu diabaikan saja saudara ya. Kita murni ya. Kalau kita nggak minta uang ya saudara ya, kita malah ngasih uang gitu. Saudara. Lihatlah tampang saya kan banyak uang gitu saudara. Enggak juga saya tolak karena itu untuk pelayanan gitu ya saudara. Tapi nggak minta nih, nanti aneh-aneh di sini muncul ya saudara ya. Sudah lihat ini ya, ini emas. Ini emas, tapi saya mau katakan yang berwarna emas belum tentu emas, saudara. Kita balik kepada firman Tuhan. Maaf, maaf, itu hanya intermezzo, saudara ya. Baik, latar politis dari 1 Samuel 16 ini. Raja masih berkuasa, Saul masih rajanya, tapi dia sudah ditolak Tuhan. Hati-hati Anda, mungkin Anda masih gembalanya. Hati-hati kalau Tuhan sudah menolak Anda karena Anda suka kebablasan, keterlaluan. Mungkin Anda masih presidennya, mungkin Anda masih gubernurnya, mungkin Anda masih wali kotanya atau apapun. Tapi kalau Anda tidak lagi disertai Tuhan, saya katakan hati-hati. Cepat bertobat, cepat kembali. Ya, tapi Saul tidak. Inilah kita pelajari dari Saul. Dia mengalami masa pemerintahan. Dia sudah tahu itu masa krisis. Dia sudah tahu Tuhan tidak berkenan padanya. Dan dia sedang berjuang secara duniawi untuk mempertahankan posisinya. Makin Anda mempertahankan posisi, justru Anda akan semakin terancam. Makin Anda takut sama orang-orang baru yang terancam, justru Anda yang akan menjerumuskan diri Anda. Tapi justru saat Anda mengangkat orang-orang, seandainya Saul cepat sadar dan dia tahu Daud yang dipilih, lalu dia bertobat dan dia memberi Daud kesempatan. Mungkin lain ceritanya untuk Saul. Anda yang berhati besar, Anda yang hanya bisa jadi pemimpin besar. Orang yang berhati besar, hanya dia yang bisa jadi pemimpin besar. Anda makin merasa terancam. Jangan beri ruang, jangan beri panggung, jangan, jangan, jangan. Hierarki, hierarki. Saya mau katakan kasihan deh lu. Justru Anda akan mempercepat posisi Anda turun, saudara. Tapi kalau Anda cepat sadar, saat ini saya katakan sama orang-orangnya, Anda cepat sadar bahwa semuanya akan berlalu, saudara. Semua titipan, mungkin Anda besok mati, saudara. Atau kita nggak tahu, kita ini hanya nomor antri. Jadi nggak perlu kita pegang posisi. Aku nggak akan beri dia kesempatan. Akulah pemimpin. Hahaha. Kau harus tahu. Kau harus tahu kalau bukan karena aku. Banyak yang begini, saudara. Banyak yang begini, saudara. Justru saya mau katakan kasihan deh lu. Hanya pemimpin yang berhati besar yang akan jadi pemimpin besar. Mungkin saat ini Anda masih pemimpinnya. Tapi Tuhan sudah tidak berkenan. Itu hanya tinggal tunggu waktu. Makin Anda takut terancam, 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 terancam. Makin itu adalah ancaman bagi Anda sendiri. Kasihan deh lu. Oh, jangan begitu. Kita harus saling menguatkan ya, saling menguatkan. Oke. Jadi Saul mengalami masa krisis kepemimpinan dan Roh Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, seburuk-buruk apapun keadaan, jangan sampai Roh Tuhan meninggalkan kita. Mungkin kita bisa salah. Semua kita bisa salah, tapi saya mau katakan, saudara, saat kita sadar, lepaskan. Cepat-cepat kembali, minta ampun sama Tuhan. Ada Daud diurapi secara rahasia, bukan publik. Tetapi Saul, dia diurapi di depan rakyat dan Tuhan menolak dia. Daud hanya diurapi di depan keluarganya, tapi lihat ketika Tuhan menyertai dia. Tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang Tuhan sudah pilih. Daud adalah ancaman politik bagi Saul, ya, karena dia adalah raja, calon raja baru. Dan di sini dia merasakan banyak pengkhianatan politik yang bisa membawa hukuman mati. Di sini ada proses transisi yang menyakitkan, bukan hanya rohani, tapi politis dan strategis. Kita akan ulas dari teologis dan spiritual.
Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang akan menunjukkan. Dia bukan hanya melihat yang dilihat manusia. Dia menilai hati. Saya katakan sekali lagi. Dia menilai hati. Ini tema yang utama. Pengurapan dan Roh Kudus. Saat Daud diurapi, Roh Tuhan mulai berkuasa atasnya. Ini peristiwa spiritual penting, saudara. Dalam Perjanjian Lama, kalau Roh Kudus turun secara khusus, ini biasanya hanya pada orang-orang yang terpilih untuk misi tertentu. Jadi kalau kita bahas tentang pembentukan karakter saudara adalah latar spiritual yang menunjukkan bahwa pengurapan bukanlah promosi langsung. Saya ulang, pengurapan orang yang diurapi bukan langsung dipromosikan naik tahta. Ada tetap proses. Ini justru awal dari proses yang panjang. Tapi ada pengurapan Tuhan yang akan memampukan kita dalam proses pembentukan, persiapan terutama proses panjang yang penuh untuk karakter, untuk ujian iman dan kesetiaan, saudara. Jadi di sini saya mau katakan di mana ya Tuhan Yesus memberkati bagi Anda yang pamit boleh nanti bisa lihat rekamannya ya. Saudara sudah jam 8 tapi saya teruskan lah ya, saya teruskan. Jadi di mana panggilan Tuhan sudah datang tapi penggenapan belum tiba. Jangan pikir kamu aku dipanggil. Kenapa aku disembunyikan Tuhan? Mana panggungku? Mana panggungku? Begitu mungkin ya saudara. Saya mau katakan pengurapan itu masih awal, prosesnya masih panjang. Panggilan itu belum penggenapan. Wah, jadi orang-orang yang diproses pasti beda dengan orang-orang yang hanya naik karena, dia temanku, dia undang aku juga, dia temanku tuh beda sama yang dia diproses, apalagi disembunyikan terus, padahal dia berkualitas. Itu artinya ada pengangkatan yang akan sangat tinggi bagi dia. Raja-raja disembunyikan lebih dulu dan dibentuk dengan keras oleh Tuhan. Saul adalah satu-satunya raja yang tidak diproses. Demikian juga orang-orang yang jadi raja karena bapaknya raja pasti beda sama raja pilihan. Makanya Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Prosesnya panjang, saudara. Proses nggak bisa bohong, saudara. Jadi masa pengurapan itu telah diberikan pada Daud. Tapi Daudnya belum langsung naik tahta. Bahkan diproses lagi, saudara. Dalam sunyi hanya jadi gembala sebelum panggung tahta itu tiba. Saudara, demikian juga kita. Sebelum kita siap tampil, Tuhan proses supaya kita kalau tampil di panggung nggak malu-maluin, nggak jatuh, nggak demam panggung. Kita udah siap karena kita latihan. Itu semua bicara persiapan, persiapan, persiapan. Saudara, saya mau ulang. Tuhan tidak terburu-buru mengangkat seseorang. Dia teliti dalam membentuk seseorang yang dia pilih. Karena bagi Tuhan yang paling penting ada pribadi kita yang tahan uji. Daripada sekedar naik cepat, jadi gembala, jadi, apalagi saudara, jadi presiden direktur. Tidak, saudara. Saya suka eh, seorang figur yang saya selalu kagumi namanya yang jadi presiden akhirnya. Tapi sebelum jadi presiden dia masuk penjara. Nelson Mandela. Wow, ini mirip-mirip kayak kisah Yusuf. Saudara, orang-orang yang diproses yang saya lihat baik sekuler atau rohani beda. Beda kalau karena bapaknya adalah ini dengan ini itu pasti beda dengan yang dia dari nol, bahkan disembunyi-sembunyikan terus dihalang-halangi terus. Wah, tapi dia tetap setia, dia tetap tahan uji, dia tetap tidak kepahitan itu beda hasilnya. Itu dia paling tahan di panggung, saudara. Nggak jatuh, nggak demam panggung, ya dipuji, nggak melayang, dicerca-cerca, tidak kepahitan. Itu karena dia sudah melewati proses dan semua karena anugerah Tuhan. Saudara, pada saat itu Israel mengalami transisi. Saul, raja pertama, menyimpang tidak taat dan Tuhan meninggalkan dia. Dan Tuhan meminta Daud yang terpilih. Lihat yang gak dianggap dunia, tapi Tuhan tahu. Masih muda, muda banget. Dan cuman gembala. Anda mungkin muda, nggak dianggap. Mungkin hanya ibu rumah tangga. Siapalah ini ibu rumah tangganya ini. Allah si lapet-lapetnya ini. Ibu rumah tangga nggak bisa jadi pemimpin. Mungkin begitu, saudara. Ada begitu, apalagi kalau kaum laki-laki ya saudara ya. Paling benci dia kalau ada perempuan-perempuan yang bicara. Apalagi kamu, ibu rumah tangganya kamu. Oh hati-hati kamu, saya katakan ya. Jangan pernah remehkan ibu rumah tangga saudara ya. Jangan pernah remehkan karena kamu seorang laki-laki. Kamu remehkan perempuan karena kadang Tuhan memilih orang yang tersembunyi. Orang yang diremehkan dunia ini.
Saya juga nggak bicara gender di sini, tapi sering sekali yang saya lihat ya. Apa pekerjaanmu, ibu rumah tangga? Saya orang kantoran. Oh, hati-hati ya, karena kadang ibu rumah tangga malah lebih hebat dari direktur. Maaf, maaf, ini cuman intermezzo saudara. Oke, oke, kita mulai lagi ya. Tuhan memerintahkan Samuel mengurapi Raja Daud, seorang anak muda, bukan dari barisan tentara. Bahkan yang dipilih Tuhan bukan orang militer, saudara. Jadi jangan, "Ah, kalau mau jadi presiden harus jadi tahan banting di militer." Oh, ladang pembentukan bukan hanya di militer, kawan. Ladang pembentukan bukan hanya di tempat-tempat kita belajar tentang ini yang resmi-resmi, tidak. Ladang pembentukan justru kadang yang kita tidak anggap. Seperti Daud, dia dibentuk justru di padang belantara, di tempat domba-domba. Saudara, siapa sih yang menyangka seorang raja akan dibentuk di situ? Jadi nggak usah khawatir juga kalau Anda dilempar-lempar di tempat tersembunyi. Karena kadang Tuhan membentuk kita. Nelson Mandela menjadi presiden yang luar biasa. Tuhan membentuknya di mana? Di penjara. Mirip kayak Yusuf, saudara. Saudara, walaupun Daud sudah diurapi, dia masih menggembalakan. Dia belum, masih ada perjalanan panjang dari pengurapan. Bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan banyak penganiayaan. Kita harus siap untuk itu, saudara. Bahkan banyak pengkhianatan. Dari sini kita belajar, pengurapan itu bukan promosi langsung. Saya ulang, pengurapan bukan promosi langsung. Tapi permulaan dari proses pembentukan, saudara. Banyak orang menerima janji Tuhan atau pengurapan rohani, tapi bingung ketika justru mereka tidak langsung naik, malah menghadapi proses panjang. Saudara, saya mau ralat ya tadi ya. Bukan berarti saya mengecilkan anak pendeta, anak presiden karena dia bapaknya inilah, makanya dia begitu. Enggak. Bahkan sama seperti Daud punya anak Salomo, hikmatnya lebih besar. Itu kembali kepada karakter. Saya juga mengagumi orang-orang. Dia punya warisan dari bapaknya dan dia bahkan lebih dari bapaknya. Saya tidak mengatakan demikian ya saudara ya. Saya harus minta maaf nanti saya disalah mengerti. Dia mengecilkan anak karena aku anak pendetanya, karena bapak aku pendeta makanya aku jadi pendeta. Pastilah aku nggak pantas jadi pendeta sebenarnya cuma karena anak warisan, nggak juga. Bahkan banyak orang yang bapaknya pendeta, dia lebih 3 kali lipat dari bapaknya ya. Itu yang saya bilang, pembentukan tiap orang itu masing-masing. Jadi kita juga nggak perlu iri. Ah, dia pendeta itu karena bapaknya, itu bapaknya. Tidak juga. Setiap orang punya proses dibentuk Tuhan secara pribadi. Jadi jangan cepat menjudge. Saya juga mau katakan saya tidak mau cepat menjudge. Karena tapi ada juga yang kalau dia dari bapaknya saja tidak diproses secara langsung pasti itu berbeda. Itu maksud saya, ya. Jadi saudara, saya juga mau membahas jadi di sini Samuel mengurapi Daud lalu disitulah Roh Tuhan berkuasa. Saudara coba bayangkan Daud, dia itu asing di gembalaan, gak ada panggungnya, gak ada penontonnya, gak ada pengakuan, gak ada pengakuan. Jadi Anda pun tidak usah merasa kecil hati ketika Anda tidak mendapat pengakuan, ya malah diabai-abaikan. Oh, saya tahu rasanya itu. Wah, saya tahu rasanya itu, saudara. Tapi jangan pernah pahit di situ. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di padang. Ada Tuhan di tempat kita berlatih, tersembunyi, nggak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan duduk di situ menonton kita, saudara. Tuhan duduk melihat bagaimana kita terus berusaha berhafal, menghafal. Saya berasa sekali Tuhan tidak ada yang mengayomi saudara. Tapi Tuhan akan kirim orang-orang. Samuel yang akan mengurapi kita, menjadi mentor kita. Mungkin orang yang nggak pernah kita kenal, saudara. Kadang orang yang kita kenal, ya, jangan pernah kau berharap banyak, saudara ya. Karena kadang mereka udah tahu pun karakter kita, udah tahu pun potensi kita besar. Justru mereka pingin menghalangi kita. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur untuk orang itu. Tetap tulus sama orang itu. Tetap baik. Karena Tuhan selalu promosinya dari Tuhan. Jangan kau percaya kau promosi dari manusia. Promosi dari Tuhan. Dia bisa pakai musuhmu untuk mempromosikanmu. Orang yang tidak kau kenal untuk mempromosikanmu. Termasuk juga orang yang kau kenal. Ya, kadang juga saya juga harus bilang. Semua bisa Tuhan pakai. Tapi jangan itu kau jilat ya. Sampai kau kehilangan integritas. Bukan berarti kau jadi, hahaha, karena Tuhan yang mempromosikan, maka aku tidak perlu baik sama semua orang. Jangan juga seperti itu ya. Jangan.
Maaf, maaf. Maksud saya tetap tulus sama setiap orang. Murni, murni, murni. Bukan karena ada maunya. Saya udah muak. Soalnya saya udah biasa itu semua. Baik, 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 baik. Buntutnya MLM. Baik, 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 baik. Buntutnya jualan. Saya sudah muak dengan itu semua. Tapi tetaplah saya beli. Ya, ya, saya beli. Saya tidak pernah mengharapkannya membalas. Kalau kita beri, beri saja. Tapi ada juga orang-orang yang suka memanfaatkan. Kita juga harus cerdik. Jangan on ya. Kata-kata tulang. Tuhan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, saudara ya. Baik, Tuhan melatih kita itu biasa di tempat tersembunyi. Di dalam penantian, sekalipun dia sudah mengurapi kita, sudah memberi kita janji. Ada yang namanya proses panjang. Dan masa penantian bukan masa kosong. Persiapan yang menentukan. Apakah kita layak menerima promosi atau tidak, saudara? Saya hidup ini penuh dengan masa transisi. Ya, di antara janji Tuhan dan penggenapannya ada ruang yang sering kita sebut penantian. Tapi tahukah Anda, di masa penantian ini bukan pasif, tapi pelatihan. Anda harus latih diri Anda, disiplin diri Anda, bentuk. Mau nggak ada penonton, saya berkhotbah nggak ada penonton, hanya didengar oleh rumput-rumput yang bergoyang dan saya terus belajar sampai sekarang. Kadang saya tidak perlu meniru orang lain, saya hanya jadi diri saya dan saya meminta hikmat dari Tuhan. Dan saya terus belajar sampai sekarang pun saya belajar, saya bukan bilang saya ahli. Oh, masih jauh saudara, proses. Tapi saya belajar, walaupun jatuh bangun, saya tetap belajar saudara. Daud ditolak berkali-kali saudara. Saya ingat kisah penulis eh Harry Potter saudara. Ternyata Harry Potter itu ditulis oleh seorang ibu rumah tangga. Dia sangat miskin, sudah jadi janda dan punya anak. Oh, saya tahu rasanya ketika saya menyetir, bawa mobil, saudara. Wah, saya bersyukur suami saya masih sehat, uang berkecukupan. Saya tahu rasanya ketika saya jalan kaki, harus hemat-hemat karena saya menanggung biaya studi. Saya tahu rasanya saya harus cari toko yang ada internetnya supaya saya bisa belajar dan saya berhemat, kadang saya berpuasa. Saya tahu rasanya dan saya bisa membayangkan Harry Potter ini yang menulis adalah J.W. Rowling. Saya tahu rasanya janda-janda miskin, saudara, yang sedang berjuang untuk anak-anaknya. Mungkin Tuhan selalu pelihara janda miskin. Saya mau katakan mungkin di antara Anda ada seorang ibu yang sedang berjuang untuk anak setelah suami Anda meninggal. Anda mungkin ditolak. Anda mungkin hanya jadi pembantu rumah tangga. Anda mungkin ditulis, Anda mungkin menulis buku seperti ibu ini. Dia menulis buku, selalu ditolak, karyanya ditolak. Tapi dia tidak putus asa, saudara. Jangan putus asa. Mungkin saat ditolak belajar lagi, baharui lagi, saudara. Tuhan di surga melihat kita. Ibu ini ditolak oleh penerbit. Dia menulis di kafe sambil berhemat. Dia tetap mengolah apa? Kita semua diberi Tuhan potensi, saudara. Kalau Anda ditolak oleh dunia, Tuhan selalu ada menyertai asal tidak menyerah. Dia ibu tunggal yang miskin, dari keluarga yang miskin. Dia memanfaatkan semua sumber yang ada berkali-kali. J.K. Rowling, ibu ini ditolak. Hidupnya tidak kepastian, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berlatih, 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 dan dia sudah mempersiapkan. Dia punya iman dalam situ. Daud tidak dipanggil saat Samuel mengundang anak-anak Isai. Dia diabaikan, tapi dia dipanggil Tuhan. Mungkin saat ini Anda diabaikan, berkali-kali Anda berusaha, Anda ditolak, dan Anda diabaikan. Jangan takut tidak terlihat. Ketika Anda tetap berseru pada Tuhan dan tidak menyerah, Tuhan dari tempat tersembunyi menyediakan. Ibu ini, dia tidak menyerah sampai satu seketika. Kairos Tuhan tiba atas J.K. Rowling. Ini anak saya nih, pakai bajunya jangan kelihatan ya sayangnya. Maaf ya. Jadi dia ditolak tapi dia tidak menyerah. Dia terus membaharui, membaharui, membaharui sampai Kairos Tuhan. Apa itu Kairos? Waktunya Tuhan. Apa itu Kronos? Waktunya kita saat ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Kronos. Ya, rutinitas. Jam 1, 2, 3 itu Kronos. Waktunya saat ini. Tapi makanya dibilang secara kronologis. Nah, jadi waktu yang saat ini kita jalani. Apa itu Kairos?
Itu waktunya Tuhan. Setiap manusia diberi kairosnya. Tapi kadang kita tidak siap dengan kairos karena kita tidak siap dengan persiapan. Ketika Tuhan mengizinkan hal yang menyakitkan, hal yang meremehkan kita, padahal itu sebenarnya masa pembentukan. Tuhan di tempat tersembunyi selalu melihat latihan-latihan tersembunyi kita. Dia penonton paling agung yang paling sabar dengan kita. Tapi sekarang, apakah kita sabar berlatih dengan kronos kita sebelum kairos Tuhan tiba? Ibu ini sabar, dia berlatih, saudara. Anak saya tutupi dulu, saudara. Paul, Paul, no, 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 no. Nah, baik. Dia tidak menyerah. Sampai bukunya melejit, saudara. Ditolak berkali-kali. Sampai ada satu penerbit dan buku Harry Potter. Sampai dipilihkan, saudara. Saya juga bingung kenapa ya ibu ini ditolak sama penulis-penulis. Sama penerbit-penerbit. Lalu ada satu penerbit. Itulah Kairos Tuhan. Ibu ini, walaupun ditolak, dia tetap berbakat. Orangnya aja yang on dia ya. Masihlah menyesal semua orang-orang penerbit itu menolak dia. Karena ada kairos Tuhan. Dia punya benih yang luar biasa di bukunya ini. Sampai ada nanti penerbit. Kalau saat ini Anda ditolak-tolak terus disembunyikan. Sembunyikan dia. Sembunyikan dia. Padahal yang menyembunyikan ini juga tahu Anda berbakat. Jangan kecil hati. Ada kairosnya Tuhan. Ada kairosnya Tuhan. When preparation meets opportunity, success is inevitable, saudara. Saudara, mungkin Anda melamar lamaran pekerjaan yang Anda impi-impikan, nggak dipanggil-panggil, padahal Anda berbakat, saudara, Anda bagus. Nah, mungkin ada banyak nepotisme di dalamnya, tapi saya percaya itu hanya menunggu kairosnya Tuhan. Nggak ada yang bisa kalau Tuhan yang memilih, saudara. Nggak ada yang bisa menutup pintu kalau Tuhan sudah membukanya. Sabarlah, sabarlah. Itu penolakan, hanya penundaan untuk Anda berada di tempat yang tepat. Seperti J.K. Rowling, satu penerbit yang tepat menerbitkannya, boom! Seluruh dunia terpesona dengan buku Harry Potter, saudara. Walaupun ini buku-buku yang kayak apa ya, saya mau lihat sisi yang baik ya, saudara. Nantilah kita bahas isi buku Harry Potter. Bukan itu yang saya mau utamakan, tapi semangat perempuan ini yang menjadi berlian sambil dia mengayomi anaknya. Dia janda, saudara. Dia menulis buku, dia tidak menyerah. Dia terus kembangkan, berlatih lagi, kembangkan. Saudara, itulah Daud. Tuhan melihat setiap kita. Mungkin kita di tempat tersembunyi. Tuhan melihat kedalaman, bukan penampilan. Ya, saya suka Steve Jobs. Siapa sih, walaupun dia sudah mendiang, saudara, wah luar biasa cerdas. Dia itu dipecat oleh perusahaan yang dia dirikan sendiri ya. Ini nggak tahu diri ini perusahaan ya, saudara. Saya nggak tahu apa masalahnya. Tapi dia nggak kecewa. Ini orang-orang brilian, dia nggak pernah kecewa dalam kepahitan. Tapi dia makin memperdalam kreativitasnya. Anda mungkin dilempar, Anda mungkin dihianati, Anda mungkin dijegal-jegal. Latih terus, jangan menyerah. Latih terus, Anda mungkin dikecil-kecilkan. Biar semangat Anda padam. Semangatnya patahkan, patahkan. Padahal Anda cocok ngomong, tapi Anda dibungkam mulut Anda. Jangan berhenti, berlatih terus. Ada kairosnya Tuhan. Jangan kau percaya sama si lapet-lapet itu yang kau anggap, aku harus jilat dia, akhirnya aku dipilih. Tapi tetaplah baik, 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 baik. Nggak perlu segitunya, saudara ya. Yang kayak gitu nepotisme itu nggak tahan banting, saudara ya. Proses yang murni nggak pernah bohong. Tapi bukan berarti kita nggak jaga relasi, jaga. Tapi satu hal, murni, murni, murni. Sekarang paling susah lihat orang tulus sama orang murni. Semua ada udang di balik batu. Ya, ya perdalam terus kreativitas ya. Walaupun Anda di patah-patahkan semangatnya terus karena kita semua punya bakat, kita semua punya potensi, saudara. Bukan berarti Anda ditolak. Aku sudah cukup bagus bernyanyi. Kok dia dipilih? Aku tidak. Apakah suaraku jelek? Mungkin dia berusaha biar kau menyangka dirimu jelek, 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 suaramu jelek. Padahal suaramu suara emas. Itu hanya karena kamu masih salah tempat. Terus berlatih. Kalaupun ditolak, terus berlatih. Karena ada saatnya Kairos Tuhan tiba. Persiapan kita matang. Kairos Tuhan tiba. Tidak ada yang bisa menutup. Oh, mau ku cegah dia. Mau ku cegah. Nanti dia lebih hebat daripada. Hei kamu. Tuhan sudah memilih dia. Siapa kamu? Ha? Tukang nepotisme. Nah gitu. Tuhan dia berurusan sama Tuhan, saudara.
So, semangat banget gitu saudara ya. Karena saya mengalaminya saudara. Saya mengalaminya dan saya sedang menjalaninya dengan iman. Saya percaya. Tapi satu hati, jangan pernah pahit ketika Anda dijegal, ketika Anda disembunyikan, ketika Anda ditahan-tahan, jangan pahit. Doakan mereka dan tetap melatih diri. Walau Anda diintimidasi, jangan berkembang, jangan berkembang, jangan berkembang. Ada yang begitu, takut terancam. Oh nih, sudah melihat potensi. Anda sebenarnya dianggap sebagai ancaman karena potensi yang dalam. Makin kembangkan. Tapi jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan. Dia membangun karakter kita, fisik, bukan sekedar citra luar. Tuhan melihat bukan dari luar, dari dalam terutama. Dia bukan sedang kasih promosi, dia sedang bentuk kita dulu, saudara. Supaya kita kuat. Ketika di atas tidak melayang, ketika di bawah tidak kepahitan. Itulah orang yang diproses intan berlian. Amin, amin, saudara. Jadi, saudara, Tuhan mengurapi lebih dulu. Tapi mengangkatnya kemudian. Mungkin kita sudah diurapi sebenarnya, walaupun ditolak-tolak sebenarnya urapan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dipenuhi atas kami semua. Saya mohon maaf kalau salah liriknya. Tuhan sudah mengurapi kita, tapi bukan langsung mempromosikan kita. Saat ini mungkin Anda tetap dijegal, Anda tetap disembunyikan. Tuhan sedang membentuk hati kita. Jangan menyerah, jangan pahit, terus persiapan, persiapan. Kalau dipikir-pikir Nelson Mandela di penjara 27 tahun, kayaknya seakan-akan mimpi kali you mau jadi presiden, lu ada di penjara 27 tahun. Ternyata di penjara itulah Tuhan membentuk hatinya sebagai seorang pemimpin yang besar. Hatinya dibentuk lebih dulu supaya dunia panggung publik tidak membuat dia jatuh. Dia tidak gemetar di panggung publik karena dia sudah tahan banting di tempat tersembunyi. Saudara, saat dibebaskan justru dia langsung jadi presiden. Mantan tahanan jadi presiden. Saat Daud kembali ke padang, bukan ke istana, dia lebih lagi dibentuk Tuhan, tapi janji Allah, ya dan amin. Promosi tidak langsung datang saat Anda diurapi. Mungkin masih ada masa penantian yang menyakitkan. Itu persiapan, persiapan, persiapan. Tapi ada kesempatan, ada kairosnya Tuhan. Dari minyak urapan, pasti akan sampai kepada mahkota kalau kita setia melewati proses di padang. Saudara, masa penantian adalah masa persiapan. Sama seperti Daud, dia sudah dibentuk mengalahkan singa, mengawal domba-domba yang mungkin dianggap remeh. Karena Tuhan sedang melihat kesetiaan Daud. Dia setia untuk domba-domba, bahkan untuk nyawa dia beri hanya untuk domba. Nggak ada yang oon seperti ini, tapi Daud melakukannya. Tuhan melihat dari surga. Saudara, Daud tidak jadi pahlawan tiba-tiba, tapi dia dibentuk lebih dua. Dia bisa mengalahkan Goliat karena dia lebih dulu mengalahkan singa di padang. Dia berlatih bukan di medan perang, tapi di padang penggembalaan. Berlatihlah di dapur yang tidak dilihat orang. Berlatihlah di kamarmu tanpa ada penonton. Berlatihlah mungkin di padang belantara. Latih terus, latih. Minta hikmat dari Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus jadi penonton setiamu. Dia melihat setiap usahamu. Dia melihat kau tidak pahit ketika kau disingkirkan, ketika kau disembunyikan. Karena ada kairos Tuhan yang tidak bisa ditutup oleh manusia ketika Tuhan sudah melihat hatimu sudah siap. Ketulusan dan kemurnian selalu harus ada. Rowling dilatih. Penulis Harry Potter dilatih lebih dulu dengan tekanan hidup sambil dia menulis.
Dalam kedalaman tekanan itu membuat ketika diresponannya dengan benar, mengeluarkan imajinasi lebih dalam lagi. Imajinasi yang begitu kaya dan begitu mahal jadi buku Harry Potter. Tetapi di balik itu ada seorang ibu yang tertekan untuk membiayai bayinya karena dia janda miskin. Tetapi Tuhan melihat dan memberi lewat tekanan itu imajinasi yang mungkin tidak bisa diberi di akademik untuk tulisan menulis bagaimana ahli menulis buku. Tapi dia sambil dengan tekanan, sambil dengan air mata, sambil dengan menggendong bayi, terciptalah buku Harry Potter. Karena Tuhan ada di bangku di tempat tersembunyi ketika ibu ini berlatih. Saya mau katakan mungkin saat Anda ini tersembunyi di dapur, gak ada yang lihat, kembangkan potensimu itu. Mungkin orang hanya mengintimidasi. Kau nggak punya decking, nggak punya decking, nggak punya decking. Deckingmu Tuhan. Berlatihlah terus dengan ketulusan dan kemurnian. Tetaplah baik. Kadang Tuhan izinkan Anda disingkirkan agar Anda dibawa ke tempat yang tepat. Tapi Anda dibentuk dulu sebelum dipromosikan. Saudara, kesetiaan dalam hal kecil akan membuka jalan bagi kepercayaan dalam hal besar. Yang terlihat oleh dunia mungkin hanya kemenangan Daud atas Goliat, atas apapun. Tapi Tuhan sudah lebih dulu melihat bagaimana Daud menang dalam pertarungan tersembunyi. Saudara, sama seperti Ibu Rowling ini, hidup kesulitan, bercerai, meninggal, gak ada tunjangan. Tapi dia tetap berlatih. Dia cari kafe-kafe murah sambil mengasuh anaknya yang bayi. Wah, saya tahu. Oh, saya tahu kalau tulis begini. Karena saya tahu sambil belajar menyusui bayi saya. Dan saya melihat Tuhan membentuk saya di situ. Jangan remehkan ibu-ibu, jangan meremehkan siapapun. Saudara mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau pengemis. Nanti Anda gigit jari kalau Anda suka remehin orang. Karena kalau Tuhan sedang membentuk dia di masa-masa itu, Anda akan melihat proses itu akan membawa dia mungkin menggeser posisi Anda. Jangan suka ngeremehin orang. Saudara, yang kedua, kesempatan dari Tuhan selalu ada dan selalu datang. Tapi persiapan kita lah yang menentukan kita menang atau tidak, kita berespon benar atau tidak. Daud tidak hanya siap rohani, tapi siap secara strategi. Kesempatan datang saat ayahnya menyuruhnya mengantar makanan. Sepele sih, cuman disuruh ngantar makanan. Mungkin Anda disuruh untuk diremehkan, padahal itu sebenarnya pembentukan Anda. Tuhan sedang mengatur jalannya. Ya. Jadi Yusuf di penjara, dia setia. Apes banget Yusuf. Terus aja sial 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 sial. Kalau secara dunia bisa dibilang sial sial sial. Oke, yang lain saya sapa dulu. Ada Autobin. Halo, shalom ya. Bisa dari tadi naik turun saudara ya. Sudah jam tengah 9 ya saudara ya. Oke. Sama seperti Yusuf, semua hal-hal yang menyakitkan itu mempersiapkan dia menjadi promosi. Sama seperti Jordan yang dikeluarkan dari tim basket SMA karena dianggap belum cukup baik. Tapi dia tidak menyerah. Dia makan berlatih lebih gesit. Biarlah sikap orang yang meremehkan Anda itu jadi cambuk yang membuat Anda lebih dalam lagi dalam berlatih, berlatih, dan berlatih disiplin. Ada tempat buat Anda dari Tuhan. Ada kairos Tuhan. Selalu ada kairos, ada kesempatan. Tapi pertanyaannya apakah Anda sudah siap? Jangan kita tidak punya persiapan saat momentum datang. Jadi jangan anggap remeh masa persiapan. Mungkin sekarang. Kalau sudah sukses dulu baru belajar, sia-sia saudara. Justru Anda harus belajar dulu biar sukses. Jadi ada kairosnya, ada waktunya. Tapi kesempatan itu hanya akan jadi kesuksesan kalau ada persiapan. Jadi, jadikan setiap hal sebagai persiapan. Ini yang akan mengubah peluang jadi sejarah. Daud siap melawan Goliat karena dia sudah berlatih mengalahkan banyak singa di padang di tempat tersembunyi. Michael Jordan yang sangat melegendaris itu dia karena selalu menggunakan kesempatan untuk berlatih dengan baik dan tetap disiplin. Tuhan tidak menunda janjinya. Dia sedang mendewasakan kita. Kesempatan adalah panggilan ilahi, tapi hanya yang berlatih dalam diam yang mampu menjawabnya dalam kemenangan.
Tuhan memberi kairosnya, momentum, tapi kita harus setia dalam kronos. Tanpa persiapan, kita akan menyia-nyiakan momentum yang sebenarnya itu akan siap membawa kita ke level yang baru, tapi kitanya yang belum siap. Karena kita tidak siap dengan kronos, waktu sekarang, waktu persiapan. Tuhan pasti menyediakan musim pengangkatan. Tapi karakter kita harus kita tempah dulu dengan baik dan setia. Ini yang akan menentukan apakah kita akan dipromosikan atau tidak. Saudara, yang ketiga, Tuhan menyusun cerita kita masing-masing. Gak perlu iri-irian, saudara. Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh ye, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, Tuhan punya waktu dan caranya. Kita tidak perlu mendorong pintu yang memang belum dibuka oleh Tuhan. Life in between adalah divine classroom. Tempat Tuhan membentuk karakter kita. Saya suka Oprah Winfrey. Dia dari keluarga yang kelam, miskin, punya masalah kecil pahit, mengalami diskriminasi ras, dikeluarkan dari pekerjaan TV karena dianggap nggak cocok, tapi dia nggak menyerah. Dia terus berlatih, kerja keras, jaga integritas, dan dia menjadi wanita paling berpengaruh di dunia. Saudara, penolakan itu membentuk Anda lebih baik lagi kalau Anda meresponnya dengan benar. Bersabarlah. Jika kamu merasa diam di tempat, kenapa begini-begini saja Tuhan? Kenapa? Gitu ya saudara ya. Bertumbuhlah dalam kesunyian, dalam firman, dalam doa pelayanan. Tuhan sedang menyusun cerita kita. Bahkan dari babak-babak paling kelam. Sama setiap kesuksesan orang-orang yang dianggap remeh. Di masa mereka belum terlihat. Mereka punya satu kesamaan seperti Daud. Tetap taat, tetap rendah hati, tetap buat persiapan walau belum dilihat, belum siapa-siapa. Ada kairos Tuhan. Musa 40 tahun di Padang. Paulus 3 tahun di Arab. Semuanya berbuah manis ketika kita mau dibentuk dengan taat dan rendah hati. Karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada menaikkan status kita. Saat dunia menutup pintu, Tuhan sedang membentuk panggung. Tetap setia, dia tidak selesai menulis kisahmu. Saudara, jadi kalau kita merasa kita sudah diurapi, dipanggil, dijanjikan, tapi kok belum dipromosikan Tuhan, kamu tidak salah tempat. Kamu sedang latihan. Life in between bukan penundaan, tapi penataan ilahi. Masa penantian, masa persiapan. Saat kesempatan datang, yang siap akan maju. Tuhan menyusun hidup kita, bahkan di sela-sela musim. Jadi kalau hidupmu hari ini tertahan, bukan berarti Tuhan lupa. Mungkin justru buktinya Tuhan sedang serius mempersiapkanmu. Jadi saudara, masa transisi itu menunggu janji Tuhan ya. Mari kita eh, berdoa saudara. Ini kok jadi begini ya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami tentang masa penantian, masa persiapan. Bahwa kesempatan darimu akan datang, tapi persiapan akan menentukan momentum ini akan milik kami dengan respon kami. Roh Kudus kami butuh kasih karunia tuntunan supaya kami tetap bersikap benar selama dalam masa pembentukan di masa penantian. Tolong kami peka. Kami percaya kesempatan panggilan ilahi akan datang dan kami akan siap berlatih dalam diam dan kami hanya bisa oleh kasih karuniamu. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap orang yang sedang menanti, kuatkan Tuhan. Oh, mereka yang sedang merasa Tuhan belum mempromosikan, Tuhan belum membuka pintu, ajari setia.
Karena kami tahu sekalipun dunia menutup pintu, sebenarnya Tuhan sedang membentuk panggung. Kami mau tetap setia karena Tuhan belum selesai menulis kisah kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Tolong kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu kata. Jangan minta dipromosikan Tuhan bila kita menolak dibentuk olehnya. Tuhan memberkati. Bye. Baik yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Kita akan jumpa lagi hari Selasa. Tuhan memberkati. Bye.